Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Pagi, Kak. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir untuk mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui tentang konseling kelompok? Belum. Baik, saya akan jelaskan tentang konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan konseling kelompok dengan membahas satu topik permasalahan dan kita cari solusinya bersama-sama dengan menekankan beberapa asas-asas konseling kelompok. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa asas kelompok yang kita patuhi dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama ada asas kerahasiaan, yaitu asas yang menekankan pada segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok tidak boleh disebarluaskan ke luar kelompok. Yang kedua ada asas keterbukaan, asas yang menekankan pada semua anggota kelompok harus terbuka dalam menyampaikan masalahnya tanpa adanya keraguan dan rasa khawatir dari anggota. Dan yang ketiga ada asas kesukarelaan, asas yang menekankan pada anggota kelompok dalam menyampaikan pendapat, masukan dan menceritakan permasalahannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah. Alhamdulillah, kalau begitu baik saya lanjutkan ya. Jika teman-teman ingin menyampaikan pendapat, saya harap tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap permasalahan harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar kegiatan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya, apabila teman-teman ingin mengatakan pendapatnya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Gunakan bahasa yang sopan, tidak boleh saling mengejek satu sama lain dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Dan yang terpenting, setiap anggota kelompok harus mampu menjaga rahasia. Dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Untuk itu, marilah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan bersama-sama. Teman-teman ikuti saya ya. Iya, Kak. Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara segala bentuk informasi baik dari diri saya sendiri maupun orang lain. Sebelumnya di sini apakah teman-teman sudah saling mengenal? Belum. Ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya lebih akrab, saya harap teman-teman dapat memperkenalkan nama lengkap. Bisa dimulai dari sebelah kiri saya. Baik, perkenalkan nama saya Tita Putri. Perkenalkan nama saya Fatma Rasi Wijaya. Perkenalkan nama saya Bayu Prasetyo. Perkenalkan nama saya Safiana. Perkenalkan nama saya Ania Manila. Perkenalkan nama saya Nurmala Dwi. Perkenalkan nama saya Fatimah Ratna Kamala. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Apakah teman-teman sudah siap mengikuti konseling kelompok hari ini? Siap. Setiap anggota kelompok wajib menyampaikan masalah yang dialami saat ini. Baik, kita mulai ya. Siapa yang ingin menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Saya Kak. Baik. Kalau permasalahan saya itu punya cowok. Nah, saya jalin hubungan itu tuh hampir tiap hari berantem gak jelas gitu loh Kak. Tapi ya cuman kayak masalah kecil, tapi dikit-dikit berantem gitu Kak. Saya Kak, saya punya hubungan tapi tanpa status, jadi ganti gitu loh Kak. HTS. Iya, HTS. Saya Kak, kan saya punya pacar. Kami udah lama pacarannya, tapi akhir-akhir ini saya dibuat
dan saya sama orang tua saya itu nggak ada yang mengalah Kak. Saya Kak, kalau saya sama kayak Ani, cuma bedanya saya tuh sering berantem sama teman saya gitu loh Kak, karena kami itu beda pendapat gitu. Baik, Pak Bayu. Kalau saya diselingkuhin. Kalau saya mempunyai permasalahan tentang hubungan saya kurang baik dan saya mengetahui pasangan saya ternyata punya yang lain. Oh, selingkuh ya? Oh, selingkuhin bro. Selingkuhin balik. Masalah saya yang selingkuh. Gimana ya Kak? Saya jadi selingkuhannya. Baik, dari permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan oleh teman-teman tadi, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Menurut teman-teman, permasalahan siapa yang akan kita bahas pada sesi konseling kelompok kali ini? Nah, kalau menurut saya lebih baik masalahnya Fatimah, karena menurut saya ya masalahnya itu berat banget Kak. Apalagi tadi dia bilang dia punya pacar, tapi dia dijodohin, itu berat banget tuh Kak. Kalau saya setuju sama pendapat Fatma tadi, kayaknya lebih baik masalahnya Fatimah yang akan dibahas. Saya juga setuju Kak. Jadi setuju semua ya? Setuju. Baik, permasalahan Fatimah ya yang kita akan angkat hari ini. Silakan Fatimah dijelasnya bagaimana masalahnya. Jadi saya kan punya pacar saya itu kalau menurut saya sih udah baik ya, tapi nggak tahu kalau pandangan orang tua saya kayak gitu. Terus tuh ada suatu ketika orang tua saya itu bilang katanya lebih baik pilihan dia aja yang dipilih daripada pilihan saya. Jadi saya tuh bingung antara ngikutin kata hati saya atau kata orang tua saya. Jadi di sini saya mau minta pendapat ke teman-teman semua gimana baiknya, minta solusi juga dari kalian semua. Oh, jadi begitu ya Fatimah. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin memberikan masukan kepada Fatimah? Ya, silakan. Menurut saya mungkin sejauh ini kan apalagi masalah Fatimah ini tentang hal sensitif gitu ya. Menurut saya mungkin Fatimah tuh kurang komunikasi terhadap orang tuanya, dimana kan Fatimah sendiri punya pacar dan malah orang tuanya mau menjodohkan Fatimah dengan orang lain. Menurut saya lebih baik Fatimah tuh komunikasinya lebih dalam lagi terhadap orang tuanya. Baik, silakan. Saya Kak. Kak Selvi. Menurut saya ya, kalau misalkan si pacarnya Fatimah ini dalam hubungan itu nggak ada kejelasan dan tidak ada untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, akan lebih baik mengikuti saran dari orang tuanya gitu untuk dijodohkan. Kalau misalkan yang dijodohkan itu memang untuk berniat serius. Kalau saya sebelumnya mau bertanya dulu ke Fatimah, sebelumnya udah pernah kenalin pacarnya ke orang tuanya atau mungkin sesekali pernah atau sama sekali belum pernah ya? Kalau untuk kenal udah, cuma kan pandangan orang tua kan beda-beda, pasti punya pandangan lain gitu kan, yang menurut mereka baik buat anaknya kenapa nggak dilakuin. Baik, kalau dari Ani apakah ada pendapat? Baik, menurut saya mungkin harus mungkin agak sama kayak Kak Santi tadi, harus ada penjelasan dari pihak laki-lakinya, tapi mungkin kita bisa mengambil sudut pandang dari laki-lakinya, mungkin karena kalau harus ke jenjang yang lebih serius kan nggak cuma harus modal cinta doang ya, harus ada kumpul dana dan segala macam. Mungkin kayak kita sebagai wanita harus ada kesabaran sedikit dan ada usaha juga, nggak cuma bergantung sama lakinya. Baik, kalau dari Nala? Baik, kalau dari saya setuju sama Kak Selvi, karena kalau hubungan nggak ada kejelasan itu kitanya bingung juga. Jadi kayak ya emang kita nggak tahu gitu. Jadi lebih baik dia kalau nggak ada kejelasan ngikutin kata orang tuanya. Ya mungkin kalau dari saya sedikit, mungkin dari Mbak Fatimah itu juga harus bisa sabar, introspeksi dan juga jangan lupa istiqoroh, minta pilihan dari Allah. Insya Allah dari situ nanti akan diberi jalan yang diberi lancar, kemudahan dan keberkahan. Jadi bagaimana? Untuk saat ini pendapat dari teman-teman semua sedikit membantu, tidak membuat saya bingung lagi antara pilihan saya. Mungkin nanti saya pertimbangkan lagi di rumah.
Baik, karena Mbak Fatimah sudah tahu harus bagaimana, semoga Mbak Fatimah bisa menentukan pilihannya dengan baik dan benar ya. Selanjutnya, apa yang akan Mbak Fatimah lakukan setelah usai pertemuan konseling ini? Dengan adanya konseling ini saya merasa lebih lega dan menerima banyak masukan, dan mungkin salah satu masukan dari kalian nanti di rumah akan saya terapkan. Baiklah, karena Mbak Fatimah juga udah merasa mendapatkan lebih baik, mendapatkan jawaban juga. Jadi saya akhiri sesi konseling ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam